أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Baik teman-teman, kali ini kita akan menceritakan sebuah kisah, yaitu tentang Asma binti Umais. Siapakah Asma binti Umais ini? Asma binti Umais adalah salah seorang wanita yang pertama memeluk Islam. Nama dan nasabnya adalah Asma binti Umais bin Ma'ad radhiyallahu anha. Nasabnya berujung pada Katsam Al-Katsamiyah. Ibunya adalah Hain, yaitu Khawlah binti Auf bin Zuhair bin Al-Harits. Asma binti Umais menikah dengan Ja'far bin Abu Thalib. Setelah memeluk Islam, keduanya hijrah ke Abbasiyah. Di sanalah putra-putra mereka Abdullah, Aun, dan Muhammad lahir. Setelah Ja'far syahid di perang Mu'tah, Abu Bakar meminang Asma. Dari pernikahan keduanya, lahirlah seorang anak yang bernama Muhammad. Sepeninggal Abu Bakar, Ali bin Abi Thalib menjalin rumah tangga dengannya. Lahirlah anak-anak yang bernama Yahya dan Aun, teman-teman. Nah, dalam satu riwayat disebutkan namanya Muhammad. Karena itu, beliau berlaqab Ummu Muhammadin, ibu dua orang Muhammad. Asma memiliki hubungan yang dekat dengan keluarga Rasulullah SAW. Ia adalah pembantu putri Rasulullah, Fatimah, dan juga saudara beda ayah, ya teman-teman, dari istri Rasulullah, Maimunah binti Al-Harits. Dan tentu saja istri dari dua orang sepupu Rasulullah, Ja'far bin Abu Thalib, kemudian adiknya Ali bin Abu Thalib. Asma binti Umais adalah salah seorang wanita yang pertama memeluk Islam. Ia telah mengikrarkan syahadatnya sebelum Rasulullah berdakwah di Darul Arqam. Ia membaiat Rasulullah turut berhijrah ke Abbasiyah dan ke Madinah. Asma binti Umais mengatakan, "Aku adalah orang yang mendandani Aisyah dan menyerahkannya kepada Nabi SAW. Saat itu Nabi ada beberapa perempuan yang hadir. Kami tidak melihat di sisi beliau ada jamuan, kecuali hanya satu teko berisi susu. Beliau mengambilnya dan minum darinya. Kemudian beliau suguhkan kepada Aisyah, tapi Aisyah malu-malu. Kukatakan, jangan kau tolak uluran tangan Rasulullah. Aisyah pun mengambilnya dan meminumnya. Beliau berkata kepadaku, beri susu ini untuk teman-temanmu. Asma berkata, kami tidak menginginkannya. Nabi menanggapi, jangan kalian gabungkan dusta dan rasa lapar. Asma berkata lagi, jika seorang dari kami mengatakan sesuatu yang dia inginkan, tapi malah yang diucapkan tidak ingin, apakah itu termasuk dusta? Nabi SAW menjawab, sesungguhnya satu kedustaan tercatat sebagai dusta, hingga dusta ringan
juga akan tercatat dosa ringan. Dari Ummu Ja'far, Fatimah berkata pada Asma binti Ummais, aku merasa tidak nyaman dengan apa yang dilakukan terhadap jenazah wanita. Mereka dibalut dengan suatu kain, lalu kain itu membentuk teluk lekuk-lekuk tubuhnya. Asma menanggapi, wahai putri Rasulullah, maukah kutunjukkan apa yang kulihat saat di Habasyah? Ia minta diambilkan pelepah kurma yang masih basah. Lalu kutempelkan padanya. Setelah itu baru ditempelkan kafan. Fatimah mengatakan, bagus sekali idemu. Kalau aku meninggal nanti, engkau yang memandikan aku, dan jangan izinkan seorang pun masuk. Dari Ibnu Abbas, ia berkata, suatu saat ketika Rasulullah sedang duduk, Asma binti Ummais berada di dekat beliau. Rasulullah SAW berkata, wahai Asma, Ja'far bersama Jibril dan Mikail. Dia menyampaikan padaku bahwasanya Ja'far berhadapan dengan orang-orang musyrik hari ini dan ini. Jibril menyampaikan salam untukmu. Asma pun menjawab salamnya. Ja'far dan pasukan perang Mu'tah berjumpa orang-orang musyrik. Ia syahid dengan luka di bagian depan tubuhnya sebanyak 73 luka. Ia raih panji perang dengan tangan kanannya, lalu tangannya ditebas. Ia raih dengan tangan kirinya pun ditebas. Allah ganti kedua tangannya dengan dua sayap yang ia gunakan untuk terbang bersama Jibril dan Mikail di surga, serta memakan buah-buahannya di sana. Asma menceritakan, Rasulullah menemuiku, lalu beliau memanggil anak-anak Ja'far. Beliau ciumi anak-anak itu dan melihat air mata beliau menetes. Dari Ibnu Abbas, ia berkata, suatu saat ketika Rasulullah sedang duduk, Asma binti Ummais berada di dekat beliau. Rasulullah berkata, wahai Asma, Ja'far bersama Jibril dan Mikail. Dia menyampaikan padaku bahwasanya Ja'far berhadapan dengan orang-orang musyrik hari ini dan ini. Jibril menyampaikan salam untukmu. Asma pun menjawab salamnya. Ja'far dan pasukan perang Mu'tah berjumpa dengan orang-orang musyrik. Ia syahid dengan luka di bagian depan tubuhnya sebanyak 73 luka. Ia raih panji perang dengan tangan kanannya, lalu tangannya ditebas. Ia raih dengan tangan kirinya pun ditebas. Allah ganti kedua tangannya dengan dua sayap yang ia gunakan untuk terbang bersama Jibril dan Mikail di surga, serta memakan buah-buahan di sana. Asma menceritakan, Rasulullah menemuiku, lalu beliau panggil anak-anak Ja'far. Beliau ciumi anak-anak itu dan kulihat air mata beliau menetes. Aku bertanya, wahai Rasulullah, apakah ada kabar tentang Ja'far kepadamu? Beliau menjawab, iya. Dia terbunuh hari ini di perang Mu'tah. Kami pun menangis. Beliau pulang lalu berkata, buatkan makanan untuk keluarga Ja'far, karena mereka tersibukkan dengan kabar yang sampai pada mereka. Dalam kesempatan lain, Asma menceritakan bagaimana kedekatannya dengan Rasulullah SAW. Ia berkata, aku menunaikan haji bersama Rasulullah saat kami berjalan. Datanglah Jibril, kemudian onta Rasulullah menderu, tak mampu menopang beliau yang sedang menerima wahyu Al-Quran. Lalu
lalu ku dekati beliau. Kuberikan kepadanya kain burdah milikku. Diriwayatkan pula kalau Asma binti Umais datang dari Al-Habasyah bersama suaminya, Ja'far bin Abu Thalib. Lalu kutemui istri-istri Nabi dan berkata, apakah ada ayat Al-Quran yang turun tentang kita kaum wanita? Mereka mengatakan, tidak. Kemudian kutemui Nabi dan aku bertanya, wahai Rasulullah, sesungguhnya kaum perempuan berada dalam keadaan rugi. Beliau merespon, mengapa bisa begitu? Kujawab, karena mereka tidak disebutkan dalam kebaikan sebagaimana disebutkan kaum laki-laki. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala langsung menurunkan firman-Nya dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 35 yang artinya, sesungguhnya laki-laki dan perempuan yang muslim, laki-laki dan perempuan yang mukmin, laki-laki dan perempuan yang tetap dalam ketaatannya, laki-laki dan perempuan yang benar, laki-laki dan perempuan yang sabar, laki-laki dan perempuan yang khusyuk, laki-laki dan perempuan yang bersedekah, laki-laki dan perempuan yang berpuasa, laki-laki dan perempuan yang memelihara kehormatannya, laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar. Quran surat Al-Ahzab ayat 35. Sejumlah laki-laki dari Bani Hashim, keluarga Nabi, datang menemui Asma binti Umais. Lalu Abu Bakar datang juga. Saat itu Asma telah menjadi istrinya. Abu Bakar melihat kehadiran laki-laki bersama istrinya. Ia merasa tidak nyaman dengan hal itu. Kemudian Abu Bakar menyampaikan perasaannya kepada Rasulullah SAW. Rasulullah berkomentar, menurutku sikap itu bagus. Namun beliau juga membersihkan Asma dari sangkaan buruk. Beliau bersabda, sungguh Allah telah melepaskan dia dari hal tersebut. Kemudian Rasulullah naik ke mimbar dan berkata, mulai hari ini janganlah seorang laki-laki bertemu dengan seorang wanita yang tidak ada orang bersamanya, suami atau mahramnya, kecuali bersamanya ada satu atau dua orang laki-laki lain. Hadis riwayat Muslim nomor 1711. Asy-Sya'bi mengatakan, sepeninggal Abu Bakar, Ali bin Abu Thalib menikahi Asma binti Umais. Dua orang putra Asma, Muhammad bin Ja'far dan Muhammad bin Abu Bakar, saling membanggakan ayahnya, teman-teman. Satu dari mereka berkata pada yang lain, ayahku lebih mulia dari ayahmu. Lalu Ali meminta ibunya mendamaikan. Asma tolong tengahi keduanya. Asma berkata, aku tak pernah melihat seorang pemuda pun yang lebih baik dari Ja'far dan seorang paruh baya yang mulia dari Abu Bakar. Lalu Ali mengomentari, tidak kau sisakan bagian untukku? Seandainya tadi kau katakan selain ini, tentu aku akan marah. Asma menanggapi, demi Allah, wallahi, engkau yang ketiga dan yang paling bahagia. Inilah kecerdasan komunikasi Asma binti Umais. Dia mampu menengahi kedua anaknya, sekaligus mendapatkan hati suaminya. Dari Sya'bi, Umar berkata, wahai wanita Habasyah, Asma binti Umais, kami lebih dulu hijrah dari kalian. Asma merespon ucapan Umar dengan mengatakan, engkau benar. Kalian tinggal bersama dengan Rasulullah. Orang-orang yang lapar di antara kalian mendapatkan makanan, dan orang-orang yang tidak tahu mendapatkan pengajaran, kata Asma.
Ia pun melanjutkan kata-katanya, sedangkan kami berada di negeri yang jauh dan berat orang ke sana, Habasyah. Kami melakukan karena Allah dan Rasulnya. Demi Allah, wallahi, akan kusampaikan kepada Rasulullah apa yang kau katakan. Lalu Rasulullah SAW berkata kepada orang-orang memuji sahabat yang hijrah terlebih dahulu ke Habasyah sebelum Madinah. Kalian berhijrah 1 kali, sementara mereka berhijrah 2 kali. Di antara hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Asma binti Umays adalah yang pertama, Asma binti Umays berkata, sungguh Fatimah binti Abu Hubais mengalami istihadah sejak hari demikian hingga demikian. Rasulullah berkata, subhanallah, itu adalah dari setan. Hendaklah dia duduk dalam suatu bejana air. Jika dia melihat warna kuning di atas permukaan air, itu berarti darah istihadah. Hendaknya ia mandi sekali saat hendak sholat zuhur dan asar, mandi sekali lagi saat hendak sholat maghrib dan isya, dan mandi lagi saat hendak sholat subuh, dan berwudu di antara waktu-waktu tersebut. Hadis riwayat Abu Daud nomor 296. Di antara hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Asma binti Umays yang kedua, yaitu diriwayatkan dari Asma binti Umays, Asma melahirkan putranya Muhammad bin Abu Bakar di sebuah tempat yang bernama Ba'idah. Lalu Abu Bakar menyampaikan hal itu kepada Rasulullah. Beliau menanggapi, suruh dia mandi, kemudian mulailah bertalbiah. Hadis riwayat Ahmad nomor 27.084. Kelahiran Muhammad bin Abu Bakar terjadi saat Asma menunaikan ibadah haji bersama Rasulullah SAW. Sehingga saat haji itu, Asma mengalami nifas. Suaminya Abu Bakar pun meminta solusi hukum langsung dari wahyu. Dan yang ketiga, dari hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Asma bin Umays, yaitu Asma binti Umays berkata, Rasulullah berkata kepadaku, maukah engkau kuajarkan satu kalimat yang kau ucapkan saat musibah menimpa? Allah, Allah, Rabbi, la usyriku bihi syai'a. Allah, Allah Rabbku, aku tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Hadis sahih Abu Daud nomor 1525. Asma binti Umays wafat pada tahun 38 Hijriah. Ada juga yang berpendapat setelah tahun 60 Hijriah. Baik teman-teman, itu tadi cerita tentang Asma binti Umays, seorang wanita yang pertama memeluk Islam. Baik teman-teman, semoga video ini bermanfaat. Saya akhiri. Nun wal qalami wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.